Gimana kalau aku beli salah satu mobil kamu? What? Gimana? Aku bawain duit. Ini juga uang nih, tuh. Pemirsa Silet RCTI, jagat maya dihebohkan oleh penangkapan selebgram Mira Hayati atau yang terkenal dengan julukan Ratu Emas asal Makassar, Sulawesi Selatan. Ia terjerat dalam kasus peredaran kosmetik yang diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Mira Hayati dan kedua tersangka lainnya ditangkap beberapa hari lalu, meski penetapan tersangka sudah dilakukan sejak November 2024 lalu. Menurut kepolisian, hal itu karena berkas perkara kasusnya memang baru lengkap atau P21. Dalam rilis yang beredar di media sosial, Mira terlihat pasrah memegang surat penetapan tersangka dan penahanan. Namun, yang tak kalah menjadi sorotan, ia kabarnya sampai saat ini belum ditahan karena tengah berada di rumah sakit. Yang lebih mengejutkan, Mira mengeluhkan kondisi kesehatan dan saat ini tengah dalam keadaan mengandung. Lantas apakah itu artinya jika terbukti bersalah di pengadilan, Mira Hayati akan melahirkan buah hatinya di balik jeruji besi? Prosesnya sudah dinyatakan lengkap P21 dan langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh penyidik akan melakukan tahap 2, yaitu pengiriman tersangka dan barang bukti ke JPU dan selanjutnya JPU yang akan melakukan penuntutan. TSK HM ini mengeluh sakit karena dia sementara hamil. Memang betul dilaksanakan penahanan terhadap ketiga TSK ini, cuman karena kita kan juga menghargai adanya HAM bahwa mereka itu sakit, jadi dilakukan pembantaran terhadap yang sakit. Penangkapan ketiga tersangka menyusul hasil pengujian laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Makassar. Diketahui terdapat 67 item kosmetik yang ternyata mengandung bahan berbahaya, diantaranya produk milik Mira. Bahkan dokter kecantikan asal Jambi, Oki Pratama, sempat mengungkap bahwa produk milik Mira mengandung merkuri. Seperti apa sebenarnya bahaya yang ditimbulkan dari produk-produk mengandung bahan merkuri jika digunakan pada kulit? Nah, di sini tertulisnya BPOM. Tapi saya mau tunggu hasilnya, saya cekkan ini hasil labnya ke SIG, apakah benaran BPOM atau BPOM-BPOMan. Kalau hasilnya nanti ini ada kandungan obat tapi BPOM, kamu berarti melakukan tindakan, diduga tindakan kriminal, memalsukan BPOM dengan mengisi dengan isi obat-obatan. Merkuri itu sebenarnya Eraksa atau Hg, jadi sebenarnya merkuri itu kan sampai sekarang emang sudah tidak diperbolehkan untuk dipakai dalam krim-krim atau untuk perawatan kulit apapun. Nah, emang kalau dulu itu untuk riasan mata, riasan-riasan itu masih diperbolehkan, tapi nggak tahu update-nya sekarang apakah masih boleh apa nggak, tapi hanya dosisnya itu 0,007%. Jadi kalau kita diaplikasikan terus-menerus, itu akan membuat kulit menjadi tipis, kemudian akan merusak jaringan kulit. Nah, selain itu juga mengganggu kesehatan kita. Iya, karena kulitnya sensitif, bukan picky. Ya, kalau misalnya nggak cocok nggak bisa gitu. Jadi benar-benar harus coba dulu, terus ya perjalanannya panjang. Ada yang udah beli nggak cocok, akhirnya harus ganti lagi. Sebelumnya, Mira Hayati sempat viral di media sosial karena sering memamerkan emas yang dikenakan, bahkan sampai disebut bak toko emas berjalan. Saat berkunjung ke rumah Baim Wong, Mira mengaku seluruh emas yang dikenakannya, mulai dari cincin, bando, gelang hingga tas, harganya mencapai hampir 1 miliar rupiah. Tak hanya itu, Mira juga sering membagikan uang sehingga dikenal sebagai Ratu Sawer. Ia pun pernah memamerkan momen di mana pegawai bank datang ke rumahnya untuk menghitung jumlah uang yang sangat banyak.
hingga membuat heboh dengan cerita pulang dari ibadah haji sambil membawa serta membeli emas seberat 1 kg dari Arab Saudi. Lalu apa kata Eli Sugigi yang merupakan teman akrab Mira Hayati dan kerap hadir di acara-acara Sang Ratu Emas? Tiap minggu beli, Bang? Tiap minggu harus beli. Itu harga berapa? Bando. Bando ini sekitar 60 juta lebih, 65 juta lah. Cincin? Cincin 45, Dua-duanya? dua-duanya. Gelang? Gelangnya ini 350 gram. Berapa? Sekitar, karena ini boleh di Mekah 400 juta satu tangan. Nah, itu leher? Leher 500. Sama ini 500. Yang ini 500 yang tadi saya pegang-pegang? Iya, 553. Oktober itu lagi masuk, aku ke rumah dia itu lagi masuk kehamilannya baru jalan 2 bulan. Nggak ada. Nggak ada cerita apapun dan kita itu pun tadi dapat kabar kayak gitu ya sebentar kaget, sangat kaget. Ya doain aja, berdoa aja buat Haji Mira. Jangan salah pilih teman lagi, jangan percaya sama orang lagi, jangan percaya sama orang-orang yang hanya mau duitnya doang, yang di saat datang lagi senangnya doang, sulitnya nggak ada, gitu aja. Mira pun sempat berkunjung ke rumah pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Bilar, di mana ia memamerkan kekayaannya. Saat berkunjung, Mira bahkan menyawer Lesti dan Bilar dengan segepok uang berkali-kali. Ia juga tertarik dengan koleksi mobil Bilar sampai membawa uang tunai yang disimpan di bagasi mobilnya dalam jumlah sangat banyak untuk membeli salah satu mobil Bilar seharga 3 miliar rupiah. Namun, kini nasibnya bak berubah 180 derajat. Mira Hayati terancam hukuman penjara dan juga berbagai tuntutan kerugian dari para konsumennya. Oh my God. Bilar, gimana kalau aku beli salah satu mobil kamu? What? Gimana? Aku bawain duit. Ini juga uang nih, tuh. Gimana? Mobilnya mau dijual nggak? Tuh, gimana? Ya sebetulnya pasarannya sih ya di atas 3, cuma kakak lah berapa negonya? 3M aja lah. Ini pas nih, 3M. Gimana? Masuk nih. Oke, deal. 3. Gila lah. Deal. Ya, bawa pulang mobil ke Makassar. Udah lama kan mau kita jual kan sebetulnya, itu mau saya jual. Itu kan udah lama mau saya jual karena udah jarang dipakai. Kebetulan nawarnya itu sebetulnya itu tahun lalu. Dan kebetulan lakunya baru kemarin, dapat harga yang cocok itu baru kemarin dibeli sama salah satu pengusaha Makassar, Bu Haji Mira. Meninggalkan kasus hukum Sang Ratu Emas, di lain kisah pemirsa silet RCTI, perjuangan Rasman Arif Nasution membantu Loli atau Laura Meizani kembali memasuki babak baru yang semakin panas. Apalagi setelah Loli melarikan diri dari safe house atau rumah aman yang ia tinggali selama 5 bulan, kemudian dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati hingga akhirnya diserahkan kembali ke keluarga yang menyebabkan Rasman kecewa tak diberitahu. Tak hanya itu, Loli pun sempat mengutarakan keinginannya untuk diadopsi oleh Rasman sebagai anak. Kepada tim silet, Ade Suryani, istri Rasman pun menunjukkan kamar yang sudah ia siapkan untuk Loli.
Selain suasana yang nyaman, ruangan itu juga telah dilengkapi fasilitas. Bahkan Ade sudah membelikan beberapa baju serta hijab untuk Loli. Lantas apa sebenarnya alasan Rasman dan keluarga mengambil langkah untuk mengadopsi Loli menjadi anak mereka? Ya, nanti kalau misalnya Loli tinggal di sini, ya di sini. Nyaman gitu. Bakal nanti kan kayak saya bilang ke Loli, kalau sama kami tidak bisa bangun siang gitu kan, ada harus bangun subuh, sholat subuhnya gitu. Saya juga udah nyiapin jilbab tuh, karena kan Loli kan pakai jilbab tuh. Saya salut loh sama Loli. Dia itu sampai sekarang masih pakai jilbab kan, itu saya salutnya. Loli kan punya baju kan, terus saya beliin baju karena kan ini kan dia berjilbab, jadi saya kasihin, saya cariin yang yang tangan panjang. Loli, tante udah siapin baju kamu kemarin katanya, kan kata ibunya tuh, ya udah ambil aja kata gitu kan, ya udah nggak apa-apa nih, karena karena kebetulan Loli nggak ada kekurangan baju, saya lihat saya beliin itu nih, saya beliin. Saya urus, saya malah dilaporin ke Polda. Saya bawa anaknya, saya dipukulin, diludahin lagi. Padahal anaknya itu udah nggak makan, mulai pagi sampai pagi dia nggak mau makan, dan dia nggak ada duit. Bayangin, saya selamatkan anak dia, di mana nurani dia? Dia bilang dia sayang. Kalau lu sayang 5 bulan lu nggak lihat-lihat kok. Namun keinginan Rasman untuk mengadopsi Loli menemui sejumlah hambatan. Bahkan ia mengaku masih belum mengetahui keberadaan Loli setelah dipindahkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Meski mendapatkan beragam hujatan sekalipun, Rasman dan Ade tetap akan melanjutkan niat mereka. Apalagi setelah mendengar pengakuan Loli, merasa tidak pernah ditemui sang ibu atau pengacaranya selama 5 bulan tinggal di safe house. Kondisinya juga cukup memprihatinkan, sehingga membuat Rasman tergugah mewujudkan keinginan Loli untuk diadopsi sebagai anak. Selama dia berkomunikasi dengan saya kepada Rahmat dan Bu Ade, tidak pernah dia mengatakan ada dari keluarganya yang mengurus dia, termasuk ayah kandungnya. Katanya safe house, rumah aman, nyaman, faktanya tidak. Makanya saya bergerak untuk membawa persoalan ini ke Komnas HAM supaya Komnas HAM turun. Ya, saya dengan Bu Ade dan keluarga, ya insya Allah ini siap nih menerima dia nih. Memang bukan anak saya, bukan. Tapi pertanyaannya, Loli itu bukan bapaknya saya, tapi Loli cari saya. Karena saya yakin Loli, kalau dia mendapat posisi yang tidak baik, dia punya 1000 cara untuk melakukan perlawanan. Dan kalaupun dia nanti selesai, seandainya dia baik dengan keluarganya dan sampai umur 18, saya yakin dia juga akan hubungan baik dengan kami. Bukan hanya sekedar menyiapkan kamar, Rasman juga kemarin mendatangi kantor Komnas HAM, didampingi istri dan kuasa hukumnya. Tujuannya untuk melaporkan dugaan pelanggaran hak anak yang dialami Loli. Secara belak-belakan, tim kuasa hukum Rasman mengungkap berbagai dugaan penelantaran terhadap Loli, bahkan sampai sempat dideportasi dari Inggris. Sepulang ke Indonesia, keadaan justru semakin parah di mana Loli kesulitan dalam pendidikan, bahkan tidak mendapat pendampingan kuasa hukum. Lantas, akankah Rasman membawa permasalahan ke jalur hukum dan melaporkan dengan dugaan penelantaran anak? Tapi Komnas HAM bilang, Pak, siogianya Pak, nih, yang namanya safe house yang dibuat di sana, dititip di sana adalah korban, bukan terlapor, bukan saksi, gitu Mak ya. Sekarang pertanyaannya, Loli sebagai apa? Loli sebagai terlapor. Di mana semenjak umur 13 tahun, Loli kerap mendapatkan perlakuan buruk dari ibunya. Sampai Loli berangkat ke UK, London, Loli juga kerap mendapatkan perlakuan buruk dari ibunya. Bahkan dia tidak dibiayai dan dibiarkan terlantar
Buat Loli dimanapun kamu berada nak, Tante berharap sama Om semoga kamu dalam keadaan baik-baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu harus kuat, kamu anak baik, kamu anak manis. Tante sama Om sayang sama Loli. I love you Loli. Jualan apa, Nyai? Jualan rujak.